Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ulianurani dari kelas C123 S1 Informatika dengan NPM 20121343. Nah, dalam video ini saya akan mendemonstrasikan praktikum data mining menggunakan aplikasi Orange. Nah, pada praktikum ini mencakup 3 topik utama, yaitu asosiasi, klasifikasi menggunakan naive Bayes, dan clustering menggunakan K-means. Nah, sebelum kita memulai praktiknya, kita download terlebih dahulu aplikasi Orange-nya. Nah, setelah download, kita buka aplikasinya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya juga, kita install dulu di bagian option, lalu pilih add-ons. Nah, setelah itu kita checklist bagian associate, lalu text dan textable. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, jika kalian sebelumnya belum menginstalnya, nanti secara otomatis aplikasi Orange itu akan restart. Nah, tapi di sini karena saya sudah, jadi nanti akan muncul di pinggir seperti ini. Nah, kita sekarang masuk ke bagian 1, yaitu asosiasi. Nah, yang pertama ini kita klik tab data, lalu pilih file. Lalu kita klik 2 kali pada file itu untuk memasukkan dataset ke file. Nah, di sini kita pilih file datasetnya yang akan dimasukkan, lalu open. Nah, setelah itu jika sudah, kita tambahkan komponen association rules yang ada di tab associate. Nah, lalu kita hubungkan file ke association rules. Nah, setelah itu kita klik 2 kali association rules, lalu kita atur nilai minimum supportnya menjadi 3%, lalu minimum confidence-nya menjadi 90%, dan maksimum rules-nya sebanyak 10.000. Nah, setelah kita itu klik find rules. Nanti hasilnya akan muncul di sebelah sini dan kita tunggu prosesnya sampai dengan 100%. Nah, jika prosesnya telah selesai, hasilnya akan muncul di sini. Nah, jadi hasil dari association itu, misal jika seseorang membeli nasi dan lodeh, maka kemungkinan besar seseorang itu akan membeli soto, telur, ayam, dan nasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu klasifikasi menggunakan naive Bayes. Nah, karena sebelumnya kita sudah menginstal add-ons-nya, untuk melakukan klasifikasi, jadi sekarang kita bisa langsung memulainya. Nah, untuk melakukan klasifikasi di sini ada text mining. Nah, kita akan menggunakan 2 komponen korpus yang ada di text mining ini. Kita tambahkan di sini. Nah, yang pertama ini kita ubah namanya menjadi, korpus ini menjadi training. Nah, lalu yang bawahnya kita ubah juga namanya menjadi testing. Nah, setelah itu kita masukkan dataset ke dalam masing-masing korpus ini. Misal yang training,
kita pilih datasetnya yang training juga, lalu open. Nah, setelah itu kita juga klik 2 kali pada testing, lalu kita masukkan datasetnya, lalu open. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga 2 komponen, yaitu corpus viewers. Nah, seperti ini. Nah, kita ganti namanya juga, misal yang atas menjadi training viewers. Nah, yang bawah juga kita ganti namanya menjadi testing viewer. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara training dengan training viewer dan testing dengan testing viewer. Nah, lalu setelah itu kita klik 2 kali pada training viewers, lalu kita lakukan Ctrl A untuk memilih semua data yang ada. Nah, setelah itu kita juga klik 2 kali di testing viewer, lalu kita klik Ctrl A lagi. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah menambahkan 2 komponen preprocess text. Nah, kita tambahkan di sini. Kita ganti namanya menjadi training preprocess. Nah, yang bawahnya juga menjadi testing preprocess. Nah, setelah itu kita hubungkan dari training viewer ke training preprocess dan dari testing viewer ke testing process. Lalu klik 2 kali, kita ubah stopwatchnya menjadi Indonesia pada masing-masing preprocess. Nah, lalu kita tambahkan back of words. Lalu setelahnya kita hubungkan dari training preprocess ke back of words. Nah, lalu kita juga tambahkan komponen select columns yang ada di tab transform ini. Nah, setelah itu kita sambungkan dari select columns ke back of words. Nah, lalu kita tambahkan juga naive Bayes yang ada di tab models ke select columns. Nah, setelah itu kita tambahkan komponen prediction yang ada di tab evaluate, lalu kita sambungkan dari naive Bayes ke prediction. Nah, lalu kita juga hubungkan dari testing preprocess ke prediction. Nah, setelah itu kita bisa klik 2 kali di prediction. Nah, untuk melihat hasil prediksi dari klasifikasi ini. Nah, jadi ini untuk hasil klasifikasinya. Lalu kita untuk melihat akurasi dari model, kita bisa menambahkan test and score yang ada di tab evaluate juga. Nah, kita
simpan di sini. Lalu kita hubungkan dari naive Bayes ke test and score, dan dari select column juga kita hubungkan ke test and score. Nah, kita tunggu prosesnya ini. Nah, setelah prosesnya selesai, kita bisa klik 2 kali pada test and score untuk melihat hasil dari klasifikasi, akurasi model dari klasifikasinya. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu clustering yang menggunakan K-means. Nah, di sini kita langsung saja pilih data lalu file untuk memasukkan dataset yang sudah kita punya. Nah, kita masukkan dulu datasetnya, open. Nah, setelah itu kita tambahkan komponen K-means yang ada di tab unsupervised. Nah, lalu kita juga tambahkan komponen scatter plot yang ada di tab visualize. Nah, setelah itu kita hubungkan dari file ke K-means, lalu dari K-means ke scatter plot. Nah, setelah itu kita klik 2 kali pada K-means. Nah, lalu kita bisa atur jumlah klasternya, misal menjadi 3. Lalu dengan nilai maksimum iterasinya sebanyak 300. Nah, setelah itu kita klik 2 kali pada scatter plot, lalu kita atur sumbu X dan sumbu Y-nya. Misal sumbu X-nya izin, sumbu Y-nya yaitu alpha. Nah, pada atribut colorsnya juga kita pilih yang cluster, agar setiap cluster itu warnanya terlihat. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan prediction yang ada di tab evaluate untuk melihat hasil dari cluster ini. Lalu kita sambungkan dari K-means ke prediction. Setelah itu kita bisa klik 2 kali, dan ini untuk hasil dari cluster yang ada dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, mungkin sekian video demonstrasi praktikum data mining menggunakan aplikasi Orange yang mencakup asosiasi, klasifikasi, dan clustering. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.